Halo semuanya, selamat datang kembali di channel investor ini. Pernah gak sih kalian merasa bingung mau mulai investasi dari mana? Rasanya rumit, takut rugi, dan banyak banget istilah aneh. Tenang, kalian enggak sendirian. Hari ini, kita akan bongkar tuntas cara investasi yang mudah banget untuk pemula. Saya akan bagikan 5 tips super praktis supaya kalian bisa melangkah dengan percaya diri dan gak salah jalan. Siap menjadi investor cerdas? Yuk, kita mulai. Tips pertama dan paling fundamental, pahami dulu tujuan keuangan dan profil risiko kalian. Ini kayak nentuin tujuan sebelum berangkat liburan. Mau liburan hemat ala backpacker atau liburan mewah di resort? Sama halnya dengan investasi. Tujuan kalian apa? Mau nabung buat dana pensiun puluhan tahun lagi? Atau mau kumpulin uang buat DP rumah dalam 5 tahun? Tujuan yang berbeda butuh kendaraan investasi yang berbeda juga. Setelah tujuan jelas, kenali diri kalian. Apakah kalian tipe yang panik kalau lihat nilai investasi turun sedikit? Atau tipe yang santai dan bisa tidur nyenyak? Ini yang disebut profil risiko. Ada 3 tipe umum: konservatif, moderat, dan agresif. Tipe konservatif biasanya lebih suka instrumen yang risikonya rendah, seperti reksadana pasar uang atau obligasi pemerintah. Kalau moderat, berani ambil risiko sedikit lebih tinggi demi imbal hasil lebih besar, misalnya campuran antara saham dan obligasi. Nah, kalau agresif, kalian siap dengan fluktuasi pasar yang tinggi demi potensi keuntungan maksimal, biasanya lebih banyak di saham. Jujur sama diri sendiri itu kunci, jangan sampai ikut-ikutan teman padahal kalian gak siap dengan risikonya. Tips kedua, don't put all your eggs in one basket. Pernah dengar pepatah itu? Inilah yang disebut diversifikasi. Jangan taruh semua uang kalian di satu jenis investasi saja. Kenapa? Bayangkan kalau kalian cuma investasi di saham perusahaan A, terus tiba-tiba perusahaan itu bangkrut, habislah semua uang kalian. Tapi, kalau kalian sebar uang kalian ke beberapa tempat, misalnya sedikit di saham, sedikit di reksadana, sedikit di emas. Ketika satu investasi lagi turun, yang lain bisa sedang mengalami kenaikan dan menyimbangkan portofolio kalian. Diversifikasi ini seperti jaring pengaman yang melindungi aset kalian dari guncangan pasar. Bagi pemula, cara paling gampang buat diversifikasi adalah lewat reksadana campuran. Cukup dengan satu produk, uang kalian sudah otomatis disebar ke berbagai instrumen oleh manajer investasi profesional. Praktis kan? Lanjut ke tips nomor 3. Ini yang paling sering bikin pemula maju mundur. Pilih platform investasi yang tepat dan terpercaya. Sekarang ini banyak banget aplikasi investasi, mulai dari aplikasi bank, sekuritas, sampai fintech. Mana yang harus dipilih? Pastikan platform itu sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Logo OJK ini wajib ada. Ini jaminan keamanan dana kalian. Kedua, pilih yang antarmukanya ramah pemula atau user-friendly. Coba lihat tampilan aplikasinya, apakah mudah dipahami? Proses pendaftaran, pembelian, dan penjualannya ribet enggak? Coba kita lihat contoh aplikasi A. Tuh, lihat, menunya jelas. Untuk beli reksadana, tinggal klik market, pilih produk, masukkan nominal, lalu konfirmasi. Gampang banget kan? Bandingkan dengan aplikasi B yang mungkin fiturnya lebih kompleks untuk trader profesional. Pilih yang bikin kalian nyaman. Terakhir, perhatikan biaya-biayanya. Ada yang namanya biaya pembelian, biaya penjualan, atau biaya admin bulanan. Cari platform yang biayanya transparan dan kalau bisa serendah mungkin, biar keuntungan kalian gak tergerus sama biaya-biaya ini. Tips keempat, mulai dari nominal kecil dan lakukan secara konsisten. Gak perlu nunggu punya uang puluhan juta buat mulai investasi. Zaman sekarang, dengan uang 10.000 atau 100.000 rupiah aja kalian sudah bisa beli reksadana loh. Yang paling penting bukan besarnya nominal di awal, tapi konsistensinya. Coba deh terapkan strategi yang namanya dollar cost averaging atau DCA. Gampangnya, ini adalah strategi nabung rutin. Misalnya, kalian komitmen setiap tanggal 1 setiap bulan akan investasi Rp200.000, nggak peduli harga produk investasinya lagi naik atau turun. Waktu harga lagi mahal, dengan uang Rp200.000 kalian dapat unit lebih sedikit. Tapi,
Waktu harga lagi murah, kalian dapat unit lebih banyak. Seiring waktu, harga beli rata-rata kalian jadi lebih optimal. Ini cara ampuh buat melawan emosi panik saat pasar turun. Justru saat pasar diskon, itu kesempatan bagus buat nyerok di harga murah. Kalian bisa atur fitur atau debit di aplikasi investasi, jadi nggak akan lupa atau malas. Lihat, di sini ada menu investasi rutin, tinggal atur nominal dan tanggalnya. Beres deh. Sekarang kita sampai di tips terakhir, tips nomor 5. Terus belajar dan jangan termakan FOMO alias Fear of Missing Out. Dunia investasi itu dinamis, selalu ada hal baru untuk dipelajari. Jangan pernah berhenti cari ilmu. Kalian bisa baca buku, ikut seminar, nonton video edukasi kayak gini, atau follow akun-akun finansial yang kredibel. Semakin banyak kalian tahu, semakin bijak keputusan investasi yang akan kalian ambil. Dan yang paling penting, jangan FOMO. Jangan cuma karena dengar teman untung besar dari saham gorengan atau aset kripto yang lagi viral, kalian langsung ikut-ikutan tanpa riset. Investasi yang didasari ikut-ikutan seringkali berujung penyesalan. Setiap orang punya perjalanan dan strategi yang berbeda. Fokus saja pada tujuan keuangan kalian yang sudah ditetapkan di awal tadi. Sabar adalah kebajikan tertinggi dalam investasi. Ingat, investasi itu maraton, bukan sprint. Tujuannya adalah pertumbuhan jangka panjang, bukan kaya mendadak dalam semalam. Terakhir, mari kita rangkum kelima tips tadi. Pertama, kenali tujuan dan profil risiko. Kedua, lakukan diversifikasi. Ketiga, pilih platform yang aman dan mudah digunakan. Keempat, mulai dari kecil dan konsisten dengan strategi nabung rutin. Dan kelima, terus belajar dan hindari FOMO. Dengan menerapkan 5 tips ini, saya yakin kalian sudah jauh lebih siap untuk memulai perjalanan investasi. Jangan takut salah, karena pengalaman adalah guru terbaik. Yang penting adalah mulai melangkah. Itu dia 5 tips investasi mudah untuk pemula. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghilangkan keraguan kalian buat mulai investasi. Ingat, masa depan keuangan kalian ada di tangan kalian sendiri. Semakin cepat kalian mulai, semakin besar potensi pertumbuhannya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian yang juga lagi bingung mau mulai investasi. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berinvestasi.